Halo Tribuners, senang sekali Ajeng bisa kembali menyapa Tribuners tentunya kita di Tribun Bas Story. Dan untuk edisi kali ini di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Sirimangkota Ambon, kita udah kehadiran salah satu penulis asal Provinsi Maluku tentunya. Dan ini dia ada Eko Saputra Poseratu. Halo, Apa kabar kabar Eko? baik, kabar baik, Kabar baik. selalu baik. Duren-duren di muka tuh kayak sadap kan. Pas ada musim-musim durian itu? Oh bisa. Baik Tribuners, saat ini kita sedang live di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage Tribun Ambon. Kalian bisa langsung tancap gas di sana, boleh menyapa Eko juga di kolom komentar atau comment section. Kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung ditulis di kolom komentar, akan disampaikan ke Eko dan dijawab langsung ya Eko. Oke, gas. Baik Tribuners, seperti yang kita tahu bahwa saat ini tuh semua orang dengan mudahnya terhubung melalui koneksi internet. Ini juga yang telah dicatat oleh, saya intip dulu, ada data dari Asosiasi Penyedia Jasa Layanan Internet Indonesia yang mencatat bahwa penetrasi pengguna internet di tahun 2019 hingga 2020 itu mencapai 73,7% atau setara dengan 196,71 jiwa di Indonesia dari total 200 juta jiwa yang ada, 200.000,71 jiwa. Baik, Tribuners, ini juga mempermudah para penikmat sastra untuk mengakses jenis karya sastra apa yang pengen mereka nikmati. Begitupun sebaliknya buat para penulis, sastrawan, ini juga membuka peluang bagi mereka untuk bisa mempublikasikan karya mereka. Nah, ini yang kita namakan dengan sastra digital. Seperti apa perkembangannya di Indonesia dan kemudian masuk di Provinsi Maluku, nanti akan kita bahas bersama dengan penulis kece kita yang ada di sini yang kerap kali membuat galau para followersnya. Ini saya hitung ya, di Instagram itu ada sekitar 70.000, sekian-sekian, kayaknya udah beberapa angka lagi akan menyentuh 71.000 Ya, followers. Kalian pernah galau dengan penggalan puisinya? Kalau saya yes. Angkat tangannya. Oke ya kan, seperti yang kita tahu bahwa semua orang sekarang itu mau akses sastra kesukaan mereka ataupun jenis bacaan apapun itu media sosial dan segala macam jenis platform digital itu seakan membuka peluang itu kepada para pembaca nih. Nah, kamu sendiri melihat, Kakak Eko sendiri melihat perkembangan ini secara general di Indonesia maupun di Provinsi Maluku itu seperti apa? ya Kak Ajeng, terima kasih untuk sastra digital ini menurut beta anugerah dalam hidup, dalam sastra. Beta pertama kali di tahun 2017, beta boleh cerita sedikit. Boleh. Waktu pergi di MEWF, Makassar International Writers Festival, itu waktu itu 2017. Itu adalah awal pertama beta kaget bahwa ternyata sastra itu sudah sampai di sini. Dan ketika beta melihat lagi di Ambon, di tempat dari mana beta datang, itu jadi satu perbedaan yang besar. Sastra di sini sudah digital. Ya. Dan ternyata sudah jauh sekali perkembangannya. Dan itu membuat beta kaget dan melihat bagaimana sastra di Indonesia sejak festival ke festival. Yeah. Jadi beta sendiri melihat ini dari pengalaman-pengalaman ya, dari Makassar, kemudian dari Jakarta, keliling beberapa kota untuk ikut festival, sampai di Banggai juga. Seluruhnya itu adalah menunjukkan bahwa perkembangan sastra digital itu sudah di atas jauh sekali. Mereka hari ini sudah berbicara bagaimana bikin buku dalam bentuk online, PDF. Bagaimana hari ini level mereka itu adalah karya-karya mereka sudah bisa dibayar. Gitu. Hari ini mereka tidak perlu ribet-ribet untuk menunggu 6 bulan, 1 tahun, sampai naskah mereka akhirnya dibaca. Kalaupun dibaca atau tidak dibuang. Gitu. Tapi hari ini mereka sudah lebih banyak diberi ruang. Dan apa namanya, seperti yang juga disampaikan oleh salah satu penyair seperti Joko Pinurbo, dia mengatakan bahwa sastra digital itu sangat membantu. Karya-karyanya justru dikenal ketika ia menulis di Twitter. Ya. Gitu. Jadi Twitter itulah yang memperkenalkan lebih jauh, dan akhirnya orang lebih menikmati karyanya di Twitter, lalu mencari bukunya seperti apa baru dibeli. Jadi dulunya tuh tidak sebanyak yang setelah menulis di Twitter. Dan itu menunjukkan bahwa pengaruh sastra digital itu sangat luas dan berdampak langsung kepada penulisnya. Dan hari ini
Kakak bisa mengecek sendiri, melihat ada di Google, ada di Instagram. Setelah COVID ini, itu semakin menunjukkan bahwa sastra Indonesia hari ini sudah punya tempat di bagian sastra digital. Mereka sudah beralih, bukan berarti meninggalkan. Tapi karena keadaan dan juga mereka melihat peluang ada di situ yang begitu memudahkan sesama penyair dan juga karya-karya mereka, akhirnya mereka memilih media digital ini untuk menyampaikan karya-karya. Jadi kalau boleh kita lihat secara secara umum, hari ini Indonesia untuk wilayah barat sendiri sampai di Makassar, mereka itu sastra digitalnya sudah berkembang sangat jauh sekali. Baik. Mungkin sebelum kita, karena ya kalau kita ini di Maluku mungkin agak terlambat perkembangannya, jadi mereka di sana tuh lebih dulu. Lebih dulu. Makanya waktu tiba di festival kaget. Kaget kan? Kaget. Oke. Kalau Kak Eko sendiri nih, dari pengalamannya, pertama kali membuat karya itu dipublikasikan secara konvensional seperti yang kita tahu, harus melewati berbagai tahap, misalkan redaksi, penulisan, dan harus menunggu bertahun-tahun untuk bisa dipublis karya itu. Itu karya pertama kali dibikin fotokopi. Oke. Itu fotokopi, jadi kertas jilid, Kajeng beli kertas jilid tanpa fotokopi, dibikin sebagai sampul. Dan di print di rumah, beli print sendiri, kemudian pergi di tempat fotokopi, karena waktu itu beta mencari penerbit di Ambon. Jadi pikirnya beta tuh, oh di Ambon pasti ada penerbit. Kan kota sudah tua ini, provinsi sudah tua ini, bagaimana tidak ada penerbit satupun? Jadi beta keliling cari-cari, tanya di kakak-kakak. Ternyata memang mereka bilang tidak ada penerbit di sini. Padahal harapannya sudah membawa. Padahal harapannya sudah ada naskah ini. Karya gitu kan. Sudah ada karya-karya ini. Bagaimana mau diterbitkan? Tahun berapa itu? Itu 2013, 2012 tidak salah. Oke. Akhirnya naskah itu beta bawa ke tempat fotokopi novel. Beta bilang, tante tolong mau terbit buku. Oh di sini bukan tempat terbit buku. Itu semua orang tertawa. Hari itu semua orang tertawa. Masih ingat? Itu tempat fotokopi di depan Gereja Maranatha. Di sini bukan tempat terbit buku. Di sini tempat fotokopi nyong. Oke. Bagaimanapun tante tolong ini segera diperbanyak. Ini harus dibikin buku. Tidak ada di sini perlindungan hukumnya. Tidak ada apa-apa. Bagaimana ini? Lah katanya sudah. Mari tante bantu saja ya. Tapi jilid spiral. Kayak bikin skripsi gitu kan. Dulu dan itu mahal, Bu. Itu mahal. Aduh, bagaimana nih? Uangnya ada berapa? Hari itu kalau tidak salah 600.000. Itu di beta punya tabungan sudah seumur hidup itu 600.000. Kemudian dikasih, jadi mereka bantu bikin itu sampulnya. Ada kalau tidak salah ada tulisan Pelangi Biru, judulnya. Kemudian hari itu beta bawa di kafe. Itu novel pertama. Novel pertama. Oke, Pelangi Biru. Di workshop cafe. Dibantu sama Rudy Fovit dan juga teman-teman Papa Risa. Lalu dibikinlah satu acara launching buku, mengundang kantor bahasa. Itu adalah novel pertama tanpa ISBN. Itu novel spiral. Padahal standarnya harus ISBN. Harus ber-ISBN. Kan tidak ada perlindungannya. Orang bisa ambil saja itu dan katakan dia punya. Dan tidak bisa diklaim bahwa hak cipta dan segala macam. Dari segi penampilan itu sudah pasti jelek. Apa yang membuat Eko berani waktu itu untuk mau mempublikasikan karya yang nantinya ada konsekuensi yang diterima kalau ada orang jiplak misalnya? Hari itu sebenarnya cuma satu, beta punya ego mungkin ya, ambisi apa begitu. Tapi hari itu beta mau kasih tunjuk untuk teman-teman penyair, penulis di Maluku bahwa tanpa penerbit pun kamu bisa terbitkan buku. Itu dulu. Jadi beta mau kasih tunjuk begini bahwa beta mampu mencetak buku tanpa penerbit. Dan dalam sejarah akan mencatat bahwa Eko Posratu pernah terbitkan buku dalam bentuk spiral. Itu saja dulu. Jadi tujuannya untuk membagikan semangat, karena setiap mau terbit buku alasan mereka tuh, Eko kita tidak punya penerbit. Mau di mana, tidak ada link, tidak ada apa-apa, mau terbit di mana? Oh sudah. Itu juga akan dengan sendirinya penulis, sastrawan terkungkung dalam satu box yang membuat mereka tidak bisa keluar karena ada hal ihwal itu. Iya, mereka percaya bahwa buku itu harus dicetak langsung, diterbitkan langsung oleh penerbit besar. Mustahil. Mungkin bisa, tapi kita ini masih pemula. Gitu. Belum ada link sama sekali, belum pernah ke festival di mana-mana, belum tahu apa-apa. Waktu itu masih di sini saja.
Jadi pikirannya masih sempit. Tapi hari itu memang tujuannya adalah beta ingin membuktikan itu, nyali dulu, nanti urusan belakang. Oke. Berapa apa cetakan yang kemudian dicetak waktu itu? Beta ingat pertama itu 25 saja. 25. Dibagikan kemana saja? Ketika bawa di workshop cafe hari itu langsung habis. Berarti cetakan pertama Cetakan itu pertama itu habis dan Don langsung bilang, Eko jangan patah semangat, harus semangat, cetak lagi. Setelah itu langsung teman-teman mulai pesan-pesan. berarti ada cetakan berikutnya. Iya, ada gitu. cetakan berikutnya sampai terbit Pelangi Biru edisi revisi. Itu juga masih jilid langsung, belum juga ISBN. Oke. Setelah pulang dari festival di Makassar, Mhm. buku itu akhirnya bisa diterbitkan baru ISBN. Tiga tahapan dulu baru ISBN. 3 tahapan baru ISBN Tiga ya. tahapan. Ada pelumasnya di buku Cahaya Pelangi Biru. Pelangi Biru. Kemudian muncul dengan karya revisi tadi, baru ada Baru ISBN-nya. ISBN-nya. Itu lika-liku yang harus dihadapi oleh seorang Eko ketika memulai hasratnya untuk menjadi seorang penulis kala itu. Nah, bagaimana dengan perkembangan saat ini? Apakah masih dengan cara konvensional ataukah memang sudah nih konsisten dengan apa yang ada di depan digitalisasi misalnya? Iya, kalau sekarang untuk beta pribadi masih menulis juga seperti biasa, konvensional, mencetak buku, dan juga menulis di berbagai media sosial. Itu dilakukan dua-dua, jadi seimbang. Oke. Karena ada penikmat buku dan mereka adalah orang-orang yang bertahan pada cita rasa membaca buku. Iya, betul. Bahwa sangat berbeda membaca di gadget, di tab membaca langsung di buku itu feel-nya beda. Ya. Suara membalik kertas itu beda. Mereka percaya bahwa ada kekuatan magis dari buku itu langsung kepada pembacanya. Itu beda ketika pakai alat-alat digital, itu beda. Dan masih banyak orang yang juga bertahan pada baca buku secara konvensional. Dan juga sudah banyak orang yang menulis dan membaca buku secara online. Itu menurut beta masih sebanding saat ini. Jadi biar bagaimanapun itu dia beta masih tetap bekerja dan menulis karya-karya dan ingin menerbitkan langsung di penerbit juga. Jadi ketika mereka membaca karya di media sosial di salah satu platform misalnya Wattpad, Storyal, itu mereka langsung, oh karya ini bagus meskipun sudah baca. Meskipun Kakak kapan dicetak? Betul. Mereka ingin punya di rumah, ditata di rak buku, dan ingin dibawa kemana-mana. Karena suatu saat kalau ke gunung tidak ada internet mau baca apa? That's it. Terpaksa mas itu harus terbaik. Masih terbaik. Apalagi untuk para pecinta buku sastra dan segala macam, hal-hal itu kemudian diangkat sebagai sebuah koleksi yang indah yang dijadikan sebagai seni di rumah, di kamar maupun dibawa ke gunung sekalipun, dan itu menggambarkan karakteristik si orang tadi. Begitupun sensasi itu yang dirasakan oleh penulis. Sensasinya beda. Oke. Kalau perkembangan kita melihat perkembangan sastra digital di Maluku sendiri, Eko dan juga teman-teman penulis sastrawan yang ada di Maluku ini melihat peluang itu seperti apa? Sastra di Maluku digital, kalau boleh beta bilang untuk di Maluku, kalau boleh cerita tarik ke belakang sedikit, itu di tahun 2000 sastrawan Dino Umahu itu sudah mulai dengan cyber sastra. Kemudian di tahun 2000 juga ada Rudi Fofit dengan Kompas dengan blog. Kemudian di tahun 2010 waktu Facebook mulai merebak waktu itu, muncullah Bengkel Sastra Maluku. Pada 2010 itu lahirlah teman-teman yang menulis di Facebook. Nah setelah itu 2013-2014 ada Save Aru. Itulah melihat bagaimana puisi kemudian dijadikan PDF, diupload. Itu puisi virtual menurut beta. Dan itu kumpulan puisi Mata Aru dan juga satu beta lupa itu adalah puisi untuk Aru. Kemudian di tahun 2000, setelah itu 2014-2015 seterusnya sampai sekarang itu mulai teman-teman mulai ramai semuanya menulis di Facebook. Setelah Instagram lahir, YouTube lahir di era 2016, dia ramai di Maluku waktu itu.
generasi Katong, beta dan teman-teman, Ya. itu mulai menulis di YouTube, karya-karya dipublikasi di YouTube, di Instagram, dan juga di Twitter dan Facebook. Oke, kalau Eko sendiri bagaimana memanfaatkan jenis platform, katakanlah ada YouTube, kemudian sosmed seperti Instagram, bahkan sekarang TikTok, itu bagaimana Eko memanfaatkan platform ini? Ya, untuk semua itu beta rasa dulu, beta pernah waktu mau mulai menulis misalnya di halaman Facebook, Ya, dulu itu tidak banyak orang menulis di halaman Facebook. ya, Dan ketika beta memanfaatkan halaman itu dan begitu konsisten setiap hari, itu sering diejek. ada fiturnya yang apa sih namanya? Fiturnya Facebook yang namanya catatan gitu kan? Iya, dulu ada notes. Ya, notes itu. Notes. Tapi itu di Facebook di beranda. Ya. Tapi di halamannya itu waktu itu belum ada kayaknya. Dan saat itu beta sudah mulai untuk menulis di halaman karena beta percaya ini harus rawat ini dari kecil. Ya. Rawat, kemudian ada Instagram. Beta mulai bikin Instagram. 2017 bikin kanal YouTube dan itu dibikin di Papua. Waktu menulis salah satu naskah buku Hari Minggu Ramai Sekali. Oke. Dan kenapa beta memilih media-media itu? Ketika orang-orang membaca karya-karya di buku, mereka mengatakan bahwa mereka butuh sesuatu yang berbeda. Mereka butuh penyampaian yang berbeda. Ada orang yang tidak mampu beli buku. Mereka ingin mendengarkan karya-karya beta, tapi tidak punya uang. Bagaimana caranya supaya karya-karya ini sampai kepada mereka? Bagaimana karya-karya ini disampaikan lebih sederhana dan dimengerti oleh orang? Itu. Maka beta memilih untuk menulis, memanfaatkan Facebook dan Instagram waktu itu. 2018 beta ingat itu booming untuk beta punya bukan puisi, beta sebut karya itu bukan puisi, itu adalah video lirik diupload di IGTV secara konsisten dari bulan September sampai November. Itu tiba-tiba langsung booming, setiap orang langsung menyebarkan karya itu kiri kanan sampai di Jakarta, bahkan ada yang di luar negeri, dan mereka mengatakan bahwa karya ini sangat bermanfaat karena ada banyak pesan-pesan dan mengangkat hal lokal, budaya, mengingatkan mereka kembali apa yang harus mereka ingat. Dan itu dengan bahasa yang sederhana saja. Itu hal sama beta lakukan juga di Facebook, juga di YouTube. Nah, kalau TikTok sendiri itu baru beta bikin di awal tahun 2021. 2021. Oke. Waktu itu tidak bikin juga. Waktu itu ada satu adik di gang, dia datang, namanya Rio. Dia bilang, "Kaks, bikin TikTok." Kenapa karya-karya kakak ikut tidak ada di TikTok? Di TikTok itu banyak Apapun. video, luar biasa, bahkan Apapun. sampai yang ekstrim. Cobalah bikin karya yang positif untuk jadi pilihan supaya kamu bisa memilih yang bagus begitu. Oh, beta rasa ini positif. Karena memang tujuan beta itu. Jadi menjadi pilihan bagi orang. Dulu waktu di Instagram, itu ada konten-konten yang kurang ajar dari akun-akun tertentu. Kenapa beta bikin bukan puisi itu? Ya sebagai pilihan. Jadi orang tidak punya alasan. Oh ya, terima kasih sudah ada pilihan. Atau saya penonton ini. Hiburannya ada di sini. Betul. Nah, beta berusaha untuk menjadi pilihan itu. Itu akhirnya di awal tahun bikin untuk TikTok. Nah, pertama upload langsung FYP waktu itu. Cool. Dan ternyata, seperti ini TikTok, dia lebih cepat. Dan akhirnya karya-karya itu merebak. Nah, seperti itu di TikTok. Dan bertahan sampai juga di YouTube. Gitu. Nah, pasang surut nih kan ya. Apalagi untuk membuat satu karya ke karya yang lain, butuh inspirasi dan segala macam. Ketika yang tadi Eko sampaikan bahwa pernah dibully, diejek untuk postingannya di Facebook. Bagaimana kamu maintain diri kamu dari hal-hal kayak gitu? Banyak sekali itu bully dan ejekan dari teman-teman, hina. Itu bukan cuma di satu, di banyak media sosial, bahkan ada di email. Wow. Itu masuk juga. Masif. Bahkan ada akun-akun yang tidak ada namanya, tidak ada fotonya, tidak tahu, mungkin orang-orang dekat. Itu yang namanya dia mengandalkan jari keritingnya. Iya, jari keritingnya. Jadi daripada mereka identitas. mulai banyak menghina. Bahkan ada yang body shaming, itu banyak. Wow. Beta ingat, beta juga, bahkan itu dari media sosial juga pindah di offline. Waktu baca puisi juga ada. Yang dikritisi bukan hasil karyanya. Iya, tapi body shaming, fisiknya. Wow. Tapi ada juga karyanya. Oke. Dan hari ini ada bahkan ketika membaca puisi, orang mengatakan bahwa ada yang tanya waktu itu saat baca, beta dengar orang bicara. Itu dia bikin apa? Lalu sebelahnya bilang laki-laki, itu dia lagi main teater. Padahal beta ada baca puisi. Jadi hari ini, guys, teman-teman di Maluku, Ambon ini belum tahu mana puisi, mana teater. Yes. Gitu, hancur sudah. Hancur sudah. Itu mau tertawa, tapi ini lagi baca puisi. Bagaimana caranya? Gitu.
Nah, jadi akhirnya beta mulai coba bawa itu di postingan untuk Mhm. menjelaskan bahwa teman-teman puisi itu sebenarnya seperti ini. Iya. Teater tuh seperti ini untuk berikan edukasi. Iya. Dan karena beta tuh orangnya kurang suka memberikan edukasi dengan catatan panjang, Mhm. justru beta langsung taruh dalam konten. Sebuah karya. Iya, sebuah karya. Jadi jangan balas yang bicara banyak, Iya. balas yang karya Oh begitu. iya, that's Jadi it. biar benar-benar ngenal lah di dong. Jadi beta selalu balas orang-orang yang hina juga beta balas. Beta yang pernah menghindari. Masuk di DM juga beta layani. Oh, Beta jelaskan kenapa beta bikin ini. Kadang-kadang beta bikin konten yang bagi orang bagi beta itu cukup aman, safety. Tapi bagi orang lain merasa bahwa beta tersinggung gitu. Nah, setelah beta masuk di dalam dan bicara, dia tersinggung karena dia mengalami. Itu dia. Ya, dia merasa bahwa kakak Eko tuh sementara hajar dia begitu, ada hantam dia begitu. Sing lah katong bicara. Ketika ada pembicaraan aman. Dan dia memahami, iya kasus beta tuh sebenarnya emosi gitu. Seolah-olah beta sementara dibilang gitu. Oke. Berarti dari bulian dari cibiran itu juga mendatangkan inspirasi baru buat Eko. Sejauh ini selain daripada untuk merespon apa yang dipikirkan oleh netizen misalnya, atau pembaca misalnya, atau penikmat sastra dan sebagainya, inspirasi itu kemudian datang dari mana lagi? Kemudian karya-karya yang sering Eko bikin itu ada punya rumus tersendiri tidak kayak gitu? Iya, itu ke inspirasi yang beta ambil dalam karya itu paling banyak realitas sehari-hari saja. Dan yang paling dekat itu keluarga dan diri sendiri. Terlebih kemudian untuk cinta itu paling banyak pengalaman pribadi. Karena kenapa? Ada percaya atau tidak, tapi itu terjadi. Dulu ada yang pernah bilang ke beta, Eko mau jadi penulis. Patah hati dulu. Sudah pasti pun kisah cinta pasti pahit. Beta bilang tidak mungkin. Percaya atau tidak, penulis itu kisahnya pahit. Karena pahit dulu baru bisa menulis. Bagaimana mau tulis omong kosong di dalam karya-karya itu? Jadi banyak orang jadinya kata-kata kosong nggak sih? Jadi orang jadi bilang, Eko pernah alami? Pernah. Sudah pernah seperti ini? Sudah. Jadi ini kisah beta alami, karena itu beta bilang. Kalau belum alami itu susah untuk mengatakannya. Tapi karena sudah alami bisa. Dan banyak sekali inspirasi itu datang dari mantan-mantan pacar. Makanya postingan terbaru di Instagram itu tentang mantan. Banyak sekali datang. Mereka itu memberikan banyak inspirasi. Ya, jadi semakin banyak luka itu akan memberikan semakin banyak ide. Gitu. Saya jadi ingat Taylor Swift yang di setiap lagunya itu bercerita tentang mantan. Jadi kisah yang dilewati, patah hati yang dia alami, kebahagiaan yang ditawarkan bersama mantan, itu dituangkan dalam lirik lagu dan sangat indah sekali. Ini juga yang kemudian dimainkan oleh Eko dalam setiap kata-kata yang dituangkan itu. Lalu untuk tadi untuk rumusnya misalnya, itu tidak banyak hal. Beta orang yang tidak agak keluar dari aturan-aturan sastra juga. Kenapa beta memilih membuat karya sastra yang pakai bahasa Melayu, pakai bahasa tanah dalam karya-karya video itu misalnya. Hari ini beta punya tugas untuk menyebarkan bahasa ini. Ketika orang di Jakarta mau belajar ketong punya bahasa, itu suatu kebanggaan bagi beta, itu kepuasan. Ketika hari ini orang di Belanda, di Amerika mau bicara pakai ketong bahasa, itu luar biasa menurut beta. Itu ekspansi bahasa. Hari ini ketong mengalami masalah bahasa. Anak-anak muda sekarang bicara lu gue. Anak-anak muda sekarang bicara satu kalimat bahasa Inggris 3. Basically, literally. Jaksel. Ini teman-teman semua bicara, di mana beta? Di mana hari ini bahasa Seram, Pemale Alune, bagaimana bahasa Saudara Maluku Tenggara, di mana bahasa Melayu Ambon. Beta punya tugas untuk itu. Karena beta percaya bahwa ini sudah ada medianya, idenya sudah ada, mari menyebarkan untuk sama-sama mengingatkan bahwa ini katong punya bahasa teman-teman. Jangan pernah lupa katong punya identitas begitu. Jadi lewat karya-karya itu beta mengatakan rumusnya sederhana. Bahasa hari-hari itu sebenarnya sangat estetis. Masalahnya di sini kakak. Orang percaya bahwa bahasa yang estetis itu adalah aku sayang kamu. Ketika bulan purnama turun, estetis tuh. Padahal sebenarnya beta sayang C itu paling estetis. Betul. Kenapa? Kalau anak-anak sekarang kalau tanya pacar itu, mau jadi pacar aku tidak? Sadis. Tinggal di Karpan. Apa tempo ini aku? Jadi tinggal bilang saja, beta sayang C. Itu kata paling romantis teman-teman menurut beta.
Itu Betul. katong mau pakai bahasa Inggris I love you, mungkin dia cuma ya, senyum, tapi dia secara rasa feel tidak ada rasanya. Tapi kalau beta sayang si, percaya atau tidak, kekuatan bahasa, magis dari bahasa itu bikin katong punya Tembus jantung, wah, ngana tulang-tulang. target makanya patah menara dalam. Itu kenapa bangga dengan katong punya Oke. bahasa. Hanya itu saja formatnya, itu pemilihan Formatnya itu diksi, saja. diksi yang sangat bagi orang sederhana yang ternyata estetis itu dimasukkan ke dalam karya, dan ketika dibaca dengan penuh perasaan, Ya. teman-teman yang akhirnya mendengar, bagus tidak? Oke. Bagus. Kenapa Eko mau menembus ruang-ruang itu yang tadinya ada sejumlah pagar yang mengelilingi, tapi Eko mau berada di apa ya, membongkar aturan-aturan itu. Hidup ini terlalu banyak dinding. Orang bikin dinding di mana-mana. Iya. Manusia dari zaman dulu bikin dinding, sekarang bikin dinding. Nah caranya sekarang kalau katong itu mau lewat dinding tak pele, mau lompat dinding tak tinggi, putar jalan. Iya. Terpaksa beta putar jalan. Mhm. Karena beta putar jalan, beta harus menabrak ini, harus melewati ini supaya ada perubahan. Semacam pemerintah butuh kebijakan untuk merubah sesuatu. Nah, beta merasa beta perlu bikin kebijakan untuk diri sendiri dengan jalan mengambil keputusan ini, walaupun nanti ada risiko-risikonya. Beta terpaksa ambil, bukan terpaksa, dengan senang, dengan sukacita mau melakukan itu, dan itu terbukti ketika beta mampu keluar dari situ, dari dinding itu, dan menyampaikan jenis sastra semacam ini gitu kepada teman-teman, terbukti bahwa penyebarannya lebih cepat, orang lebih menerima dan lebih memahami, bahkan sudah lahir banyak teman-teman yang mau melakukan hal yang sama. Yeah. Beta melakukan riset dari cara yang dulu beta bikin dan sekarang beta bikin dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, itu perbedaannya luar biasa. Gitu. Dan kalau tidak dibikin, beta mau bikin supaya sastra Maluku berkembang. Yeah. Bukan mau mengatakan bahwa beta yang bikin sastra berkembang, tidak, tapi setidaknya beta punya kekuatan, sekarang ini punya kekuatan sedikit untuk bisa menyebarkan itu kemana saja dan bisa diterima oleh orang lain. Cool. Gitu. Cool. Ini setiap kali membaca potongan-potongan puisi di postingannya Eko itu merasa identitas kita yang kemudian dituliskan di situ, pengalaman kita yang kemudian dituliskan di situ, itu kayak orang Ambon bilang tuh tatu sujantong kak. Tatu sujantong, patah menardal. Salam patah menardal. Oke, dengan adanya perkembangan teknologi, platform digital yang saat ini menjamur, pasti memudahkan orang untuk mendapatkan karya-karya yang mereka mau gitu. Banyak pilihan yang kemudian bisa dilihat di sana. Di sana juga membantu orang-orang untuk mengembangkan literasi digital mereka itu dengan memilih dan memilah konten seperti apa yang mau diinikan. Nah, tantangannya apa kalau sastra digital ini di era sekarang bagi penulis ya? Bagi beta sendiri digital ini tantangannya itu orang sering mengatakan bahwa kekurangan ruang kritik di sastra digital. Orang lebih cepat untuk mengupload karya, lebih cepat tiba-tiba sudah terbit, tanpa melalui proses yang panjang, dan karya-karya yang lahir akan jelek. Gitu. Itu tantangan yang dihadapi penulis. Gitu. Tetapi jangan salah, dunia literasi digital, sastra digital itu bukan tanpa kritik. Justru sangat terbuka untuk kritik. Betul. Di media itu. Dengan orang membuat ulasan, itu adalah kritik. Gitu. Dan itu disampaikan dengan bebas. Disampaikan dengan bebas. Dan bisa dilihat oleh siapa saja. Jadi bukan berarti tanpa kritik. Ada kritik, dan itu sangat membangun penulis. Nah, tantangan-tantangan beta adalah terbentur dengan pemikiran orang-orang yang berpikir bahwa teknologi digital ini adalah hal buruk bagi sastra. Terutama teman-teman sendiri gitu. Dan orang yang bekerja sama gitu. Mereka berpikir bahwa tidak, puisi tidak boleh seperti itu. Sastra tidak boleh seperti itu. Dia tidak bagus, tidak bernilai, dia tidak memiliki kualitas. Karena orang merasa bahwa harus buku. Gitu. Itu tantangan kita sebagai penulis. Tetapi untuk menghadapi tantangan itu, yang tadi seperti yang dibilang bahwa kita memang membuktikan bahwa ada ruang kritik untuk karya itu. Setelah karya kita terbit, boleh dibaca. Karya itu berkualitas tidak. Gitu. Karena bukan berarti
sudah jadi langsung kita terbitkan saja, tidak. Memang seperti biasa juga, kayak ya dikasih dulu untuk penulis lebih senior baca, memberikan masukan dari teman-teman semua ini seperti apa, kurangnya di mana. Jadi sebenarnya seperti Ada biasa saja. tahapan juga Ya, gitu. ada tahapan juga. Tapi bedanya ia berupa PDF nanti, Oke, begitu. sih. Dia berupa online nanti, masuk di platform, kemudian bisa di-download, dibayar dulu seperti itu. Bedanya cuma di situ. Jangan lupa download Yang asli, Ya. yang original. Sudah banyak. Dan tantangannya adalah bahwa ketika ada orang-orang yang tidak menerima teknologi ini sendiri, dan mereka tidak mau memanfaatkan dia punya manfaat teknologi ini, akhirnya teman-teman di sini kekurangan menulis di media-media itu. Hari ini coba hitung berapa banyak penulis yang menulis di Wattpad misalnya, di Storyal misalnya. Berapa banyak penulis Maluku yang ada di situ. Nah, banyak orang tidak melihat peluang itu, tidak percaya peluang itu. Padahal itu ada, itu bisa membantu kita. Baik secara kualitas kita sangat konsisten, kemudian dia memberikan peluang untuk penerbitan di mana-mana. Ketika menang, masuk 10 besar, bisa terbit apa paket dan lain-lain. Tetapi juga bisa menguatkan kita secara finansial. Itu. Beta sudah malas dan muak dengan kalimat-kalimat yang mengatakan bahwa penulis tidak bisa makan. Gitu. Itu zaman dulu, ketika tidak ada media-media ini. Betul. Tapi hari ini ketika semua sudah dimanjakan dan kita bilang tidak bisa makan, mungkin saja kita belum bisa memanfaatkannya dengan baik. Gitu. Beta tidak bisa bilang itu buruk atau penulisnya malas. Tidak, karena masing-masing punya prinsip tersendiri. Tapi mungkin kurang menerima dan kurang mau untuk memanfaatkan teknologi yang ada. Karena prinsip orang, idealisme setiap penulis berbeda-beda. Nah, kalau beta sendiri tidak. Beta mau menulis dan menghasilkan. Karena beta hidup dari menulis, dan menulis juga harus bisa menghidupi beta. Gitu. Jadi, hari ini kalau beta tidak menulis dan bisa menghidupi diri sendiri, teman-teman yang di bawah-bawah yang mau menulis waktu lulus SMA mundur. Sorry kak, mau bilang apa mama dan bapak. Jadi penulis yang bisa makan. Datang mau pilih sama orang, anak saya cuma jadi penulis. Mau kasih makan kata-kata kalau lapar tengah malam. Kasus anak yang puisi begitu. Tidak bisa. Hari ini ketong butuh uang. Betul. Dan untuk menguatkan finansial, penulis punya segudang kreativitas. Dan media ini sangat memudahkan begitu menurut kita. Dunia sekarang sudah sangat terbuka dengan adanya teknologi informasi, digitalisasi di mana-mana. Sastrawan juga bisa menggunakan berbagai platform digital ini untuk mempublikasikan karya-karya mereka. Di sini akan ada membuka peluang-peluang untuk mendapatkan cuan. Hari ini bisa jadi apapun. Teman-teman bisa menulis kutipan, kerjasama dengan berbagai macam sponsor, dibayar copywriter misalnya. Teman-teman hari ini bisa menulis skrip, dibayar. Teman-teman juga bisa menulis di blog, dibayar. Teman-teman mungkin kurang memanfaatkan blog yang sekarang sudah bisa dapat uang gitu. Segala aplikasi sekarang bisa monetize, bisa ada uangnya. YouTube sudah ada uangnya. Teman-teman bisa endorse di Instagram, teman-teman bisa endorse di TikTok dan lain-lain. Jadi meskipun itu bukan tujuan utama untuk mendapatkan uang itu, tetapi berkarya dengan sendirinya akhirnya itu datang, berkat itu datang. Dari berbagai hal arah itu, gitu ya. Dari berbagai arah. Dulu susah. Terbit buku. Mampu terbitkan, penerbit belum berani. Eko 100 saja. 100 coba dapat 10%. Kalau dapat uang, kalau dapat buku, kita harus jual lagi. Betul. Kita jual, belum tentu semua laku. Kalau teman-teman sudah ambil, kenalan sudah ambil, tidak dibayar lagi. Sudah habislah hidup kita ini. Apa mau diharapkan? Tapi ketika sekarang, tiba-tiba ketika baca puisi di sini, akhirnya terbuka kerjasama. Eko bisa kerjasama dengan kita. Eko manggung di sini. Dari mana? Dari YouTube. Mereka lihat dari mana? Dari IGTV, dari Reels, dari itu TikTok. Jadi portfolio kalian. Itu sudah jadi portofolio kita. Ketika ketik di Google sudah ada email kita, ada nomor kontak kita, dan teman-teman harus memanfaatkan itu. Gitu. Kalau memang punya berkat lagi bikin website, itu paling penting. Karena secara profesional website itu sangat mendukung untuk kerja dengan partner di luar misalnya. Gitu. Mereka akan percaya bahwa kita ini kerja profesional ketika kita mampu manage semuanya dengan baik. Betul. Gitu. Itu sih yang beta lakukan. Tolak ukur kan ya? Iya, itu menjadi tolak ukur bahwa mereka ini ternyata benar. Red card mereka tuh seperti ini, portofolio mereka seperti ini. Jadi ada buktinya. Kalau kita sudah punya pencapaian, kita sudah punya karya, tapi tidak pernah dipublikasi, tidak pernah dibikin catatannya, bagaimana orang tahu bahwa kita itu punya karya? Betul. Hari ini mungkin orang tahu, penulis ini ada nih, tapi mana karyanya? Mana karyanya? Gitu. Jadi media sosial sangat memudahkan dan beta mau jadi orang yang memanfaatkan itu.
Betul. Tidak boleh. Betul. Ini bisa dibuktikan dengan berbagai platform yang kemudian digunakan oleh Eko untuk bisa mempublikasikan karya-karyanya. Tribuners bisa lihat di kanal YouTube-nya dengan nama Eko Saputra Poseratu, kemudian ada juga di akun Instagram Eko Poseratu, dan di TikTok ini nih yang banyak sekali bejibun ini komentar-komentar orang galau pada bersatu di situ berkat patah hatinya Eko. So thank you buat mantan-mantannya. Danke mantan. Oke, Eko, dari semua karyanya Eko sejak tahun 2013 ya, hingga 2021 ini, mana yang paling bisa dianggap bahwa bisa membawa perubahan secara masif ke publik gitu? Entah itu ke kebijakan pemerintah kah atau ke personalnya si penikmat? Sejauh ini menurut beta semua karya bagus ya, tapi kalau bilang untuk satu yang dibawa pengaruh dan bagi beta sendiri dan juga bagi orang lain, itu adalah buku Hari Minggu Ramai Sekali. Hari Minggu Ramai Sekali. Itu memang naskah yang dikerjakan sangat serius dari dua lokasi berbeda, Maluku dan Papua. Dia mewakili realita hari ini di Papua dan Maluku, bagaimana kehidupan kita relasi, bagaimana prostitusi hidup, bagaimana diskriminasi, dan juga bagaimana hutan-hutan kita dihabisi. Itu dibahas di situ secara beta boleh bilang cukup serius di situ. Dan karya itulah yang dia membawa beta kemana-mana, karena beta bilang itu karya yang membawa beta residensi penulis di Belanda. Karya itu karya itu yang buat beta masuk finalis untuk sastra katulistiwa. Itu salah satu acara besar untuk sastra Indonesia. Bisa masuk sampai 5 besar karena karya itu dilihat dari isinya, bagaimana dampaknya juga bagi orang-orang, dan terutama adalah karya itu ketika sampai di pembaca dan respon yang mereka kasih, bahwa karya itu adalah karya yang mampu menggerakkan. Jadi setelah membaca karya itu mereka bisa bergerak. Itu yang beta harapkan sebenarnya. Jadi ketika membaca karya itu mereka mampu gelisah, ini realita ketong hari ini, kemudian bisa bergerak. Jadi awalnya orang-orang muda yang hanya peduli untuk misalnya pacaran, nongkrong di pinggir jalan, hari ini bicara bahwa Eko ketemu nikah. Oke, no problem. Silahkan nikah. Mau nikah oke, di mana? Di kampung. Tapi kampung perusahaan so ambil tanah. Kalau hari ini katong hari cuma bicara pacaran, hari ini katong kerja tidak fokus kepada katong punya lahan hutan, mungkin kita tidak akan punya ruang untuk membangun satu rumah lagi. Gitu. Jadi hari ini teman-teman merasa bahwa karya itu cukup menggerakkan mereka, menggelesakan mereka dari Papua, dari Maluku, mereka merasa terpanggil dengan membaca karya itu. Menurut beta itu karya yang sangat powerful, sangat kuat. Ya, masuk juga dalam kehidupan agama, dia menyentil juga kehidupan orang beragama. Bagaimana kekerasan seksual dalam agama, bagaimana korupsi dalam agama. Dan karya-karya itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kalau dibaca. Isu sosial yang kemudian diangkat dalam buku isu sosial yang diangkat. Dan sampai hari ini dia masih relevan. Artinya masalah yang beta bahas dalam buku itu dia belum selesai. Belum selesai. Dan itu masih menjadi tugas dan tanggung jawab generasi kita seperti itu. Generasi. Dan kabar baiknya adalah ada yang bergerak ketika membaca buku ini. Setidaknya orang tuh sadar beginilah keadaan kita, dan kemudian kira-kira apa yang perlu dilakukan untuk melakukan perbaikan demi perbaikan, meskipun sampai saat ini seperti yang Eko bilang bahwa masih terjadi kayak gitu. Memang persoalan sosial yang dijabarkan di dalam buku itu tidak semudah membalikan telapak tangan untuk berhenti sampai di sana. Namun hal itu yang akan mungkin kita hadapi, dan ini juga menjadi penetrasi buat generasi muda untuk berpikir langkah selanjutnya apa sih untuk overcome masalah-masalah ini. Cool sekali. Tribuners, jangan lupa sekali lagi download yang original. Oke, Eko, Tribuners, seperti yang kita beritakan sebelumnya bahwa Eko ini juga menjadi salah satu pemenang yang bertengger dengan 11 nama lainnya dari Sabang sampai Merauke di salah satu ajang bergengsi di tingkat nasional. Ajang ini diselenggarakan oleh pihak YouTube tentunya, yaitu YouTube Next Up 2021 yang baru saja diwisudahkan, asik. Sudah. Pada 12 November 2021 kemarin. Ini Eko, boleh ceritakan buat Tribuners dulu nih.
apa yang kemudian menjadi salah satu kualifikasi kamu untuk bisa masuk ke dalam jajaran gitu? Beta rasa kenapa bisa lolos? Mhm. Karena karya-karya itu dia jujur. Dia sangat realistis dengan kehidupan dan dia mengangkat budaya, yaitu bahasa. Ya. Karena itulah bisa lulus. Karena kalau dari visual itu sangat kalah. Beta tidak punya kamera bagus, tidak punya tim yang Lighting yang mendukung, bagus. lighting yang bagus, tidak ada. Kekuatan beta adalah konten, isi konten. Dan memang itulah yang membuat kenapa bisa lolos di YouTube Next Top. Oke. Setelah diumumkan menang, masuk dengan sebagai 12 pemenang kontes itu, apa yang kamu pikirkan? Pelajaran apa yang kemudian diambil selama masa 3 bulan belajar itu? Dari 3 bulan belajar itu, perenungan akhir beta biasanya selalu berefleksi bahwa hari ini puisi itu telah menemukan jalan baru di YouTube. Jadi yang tadinya orang tidak percaya bahwa puisi mampu menembus segala batasan, itu berhasil dibuktikan. Gitu, dengan dia mampu menembus YouTube. Hari ini dengan segala kekurangan yang beta punya secara teknis, tapi puisi mampu melakukan itu. Dan 3 minggu itu dalam proses camp, itu kita diberikan banyak sekali manfaat. Yang dulu tidak tahu bagaimana pengaturan lighting, bagaimana menggunakan kamera yang baik, bagaimana menyusun skrip untuk pembuatan film pendek, untuk konten pendek, kita diajari semuanya. Dan itu menurut beta sangat membantu untuk proses produksi ke depan. Dan kita juga selalu diberikan pelajaran-pelajaran hidup yang tidak akan dapat dimanapun. Dan itu dapat dari top-top kreator yang luar biasa, mereka hadir dan mau memberikan ilmu mereka, teknik-teknik mereka, tips-tips mereka. Itu sangat membantu. Dan mereka selalu memberikan dukungan bahwa jangan pernah lupa satu, tidak boleh kehilangan diri sendiri, tidak boleh kehilangan jati diri. Kalau hari ini Eko lulus karena sastra, karena puisi, jangan besok berubah jadi konten yang lain. Tetaplah menjadi puisi meskipun itu dalam film pendek. Gitu. Ada tetap cita rasa puisinya. Itu yang selalu diingatkan. Dan beta rasa pelajaran itulah yang menjadi modal beta nanti untuk ke depan bisa memproduksi karya-karya. Bahkan bisa dilihat dari konten-konten yang dipublikasikan Eko, baik di YouTube maupun di Instagram IGTV-nya juga. Kalau yang menarik menurut beta pribadi itu adalah Eko bukan cuman seorang penulis puisi atau seorang penulis novel, tapi dia juga membacakan dengan sangat indah karya-karyanya itu. Kemudian yang paling menarik yang beta temukan di YouTube-nya Eko itu ketika dia perform puisinya di Belanda kala itu. Nah, bagaimana kamu bisa kawin dengan tulisan jiwa kamu saat menyampaikan kata per kata yang dituliskan itu? Bisa seseksi itu. Caranya bagaimana? Bagaimana caranya? Setiap pembuatan puisi itu dia tidak melewati tahap yang cepat. Itu kuncinya. Setiap membuat satu karya itu terutama waktu itu karya itu yang dibacakan di Belanda misalnya, Mana Ale Punya Maluku, Ala Ane Pu Maluku, dan Mana Ale Pu Maluku dan Taharu Sedara misalnya. Taharu Sedara. Itu 2 karya yang beta bikin, percaya atau tidak, tapi emosinya itu luar biasa. Saat menulis karya itu menangis. Kita yang mendengarkan pun menangis. Tuh bulu kuduk berdiri. Jadi saat menulis itu memang terkoneksi dengan semua pengalaman yang telah dilalui, dengan melihat realita kehidupan negara ini saat ini, tanah ini saat ini, dan menyampaikannya itu adalah satu kompleksitas emosi. Dia tidak bisa lahir dari kekosongan. Karena ketika karya itu ditulis dengan sesungguh hati, sepenuh hati, kemudian dibacakannya juga dengan sepenuh hati, itu dia akan sampai. Setiap beta ingin baca puisi, setiap manggung, dimanapun, pasti beta berdoa. Itu pasti dengan puisinya. Itu cara beta, boleh percaya atau tidak, karena ada kekuatan yang beta taruh dalam puisi-puisi. Pendengar itu bukan hanya mendengar,
Tapi beta berdoa supaya karya itu mampu meresapi dorang, mampu dimaknai, dan pulang membawa sesuatu. Jadi Sip. keluar dari ruangan itu tidak boleh kosong. Keluar galau. Kalau tidak boleh kosong, selalu membawa pulang sesuatu. Sip. Dan setiap manggung, puisi itu tidak pernah sampai rumah, kebanyakan. Tetap ada yang minta, ketika turun. Beta ingat waktu baca puisi di Belanda, setelah selesai, itu yang minta nenek-nenek. Minta hard copy-nya. Enggak, kertasnya. Iya, kertasnya. Ya, hard copy-nya, sorry. Datang dengan kursi roda. Eko bisa minta ke puisinya. Kasih. Dan itu beta banyak mengalami itu. Baca dimanapun. Tetap ada satu orang saya nanti terakhir datang. Jabat tangan, Eko dangke. Itu bermanfaat kali itu beta. Dan beta hanya butuh satu orang itu. Kekuatan. Iya, satu orang itu di setiap acara. Itu adalah kepuasan yang luar biasa, pulang dengan sukacita. Bahwa Tuhan hari ini beta sudah baca puisi dan ternyata berguna buat orang. Itu aja cukup. Manggung berikutnya pasti ada banyak orang selain nenek yang dengan kursi roda tadi menjabat tangan Eko, dan itu akan jadi kekuatan baik untuk Eko. Eko juga sering tahu kan kalau karya-karya yang dibacakan dengan penuh emosional itu juga akan tersampaikan ke pembacanya Eko. Benar sekali. Oke, Eko, kita balik lagi ke sastra digital nih. Ini bagaimana sih suntikannya buat teman-teman sastrawan muda yang kita semua ini orang muda, tapi yang baru mau merangkak dan kemudian berharap bahwa ada penghidupan di sana, biar eksistensinya mereka itu bisa terus ada dari masa ke masa, entah setelah ini masa sastra digital, setelah ini ada masa sastra apa lagi gitu. Ya. Kalau boleh berpesan, beta minta dua juga. Untuk anak muda dan orang tua. Jadi untuk anak muda, teman-teman yang masih pemula, untuk terjun di dunia sastra itu, pertama adalah harus punya nyali. Tidak boleh takut sama sekali. Nyali. Tidak boleh takut. Teman-teman generasi Maluku itu punya nyali. Teman-teman kuat gitu. Teman-teman harus berani, tidak boleh takut. Kebanyakan orang mau upload karya, ini bagus, jelek. Siapa mau baca? Gitu. Baru tulis, hapus. Baru upload, hapus. Nah teman-teman, terlalu banyak keraguan. Betul. Terlalu banyak keraguan. Ya harus tulis dulu karyanya. Kan tidak harus langsung diupload juga. Intinya adalah berkarya dulu. Baca karyanya. Jangan takut orang mau bilang apa. Hajar. Karena dari semua teman-teman dapat kritikan, teman-teman dapat masukan, itu yang bikin teman-teman akan berkembang sampai sekarang. Itu yang kita alami juga. Udah lempar saat baca puisi juga sudah pernah, dimaki juga sudah pernah, tapi tidak masalah. Apakah mundur? Tidak. Mental baja. Tidak boleh mundur. Teman-teman kalau berjuang untuk dapatkan cinta saja, ujang badai kilat guntur maju. Nah untuk sastra juga harus seperti itu. Tidak boleh lari, harus berani. Nah tidak boleh pikir uang dulu. Karena dulu beta memulai tidak ada uang juga. Siapa mau kasih uang? Cari sendiri. Mau kerja apakah? Pikul pasir kah? Tidak dapat uang. Dapat uang untuk apa? Cetak buku saja itu sudah bahagia. Itu kebahagiaan luar biasa. Nah, teman-teman harus berani bikin apapun untuk bisa menghasilkan. Setelah itu baru teman-teman bisa menikmati. Nah, untuk teman-teman juga yang sering tidak bangga dengan bahasa, tidak bangga dengan budaya, yang berpikir selalu bahwa Eko di mana cara cari ide? Di mana inspirasi? Inspirasi ada di mana-mana teman-teman. Dalam rumah itu sudah sangat banyak, apalagi keluar, belum masuk dalam hati, terlalu banyak. Ya teman-teman bisa mengulas, mengelola, mau patah hati, mau masalah di rumah, masalah pinggir rumah, dimanapun bisa dikelola sebagai ide, selama itu masih dalam realitas. Dan untuk orang tua, tolong, kita minta tolong, jangan menghina anak-anak yang punya bakat seni. Jangan menghina anak-anak yang menulis. Menulis itu bukan aib dan dosa. Tidak. Menulis itu bakat yang luar biasa. Karena bapak ibu tidak tahu, tante om tidak tahu, wawati tidak tahu bahwa Uwa dan Wati mau papu nama itu ada dalam karya-karya itu. Beta pernah bilang, siapa mau tulis beta pun nenek di kampung, tete yang sumati. Dunia tidak akan kenal dong. Yang kenal dong cuma beta. Dan dong itu hidupnya luar biasa. Bagaimana caranya dong itu abadi? Beta menulis supaya dong abadi. Dan itu pekerjaan yang luar biasa menurut beta. Ketika teman-teman orang tua punya anak-anak yang bisa menulis puisi, novel, dan lain-lain, tolong didukung. Gitu. Kalau tidak punya uang, tidak usah dukung yang uang juga. Tapi dukungan muri, teman-teman orang tua kasih dukungan semangat.
beri dia selalu kepercayaan diri Mhm. itu, dan bantu dia kalau dia manggung hadir. Orang tua di Maluku rata-rata begitu. Iya. Ambil rapor juga waktu tolak. Tapi padahal ketika anak itu manggung, misalnya saat beta juga launching buku, Mhm. itu keinginan besar adalah bahwa orang tua ada di situ dan melihat bahwa bukan hanya menjadi seragam itu loh Betul. sukses, teman-teman. Iya. Katong ini juga punya kesuksesan seperti ini. Ketika karya ini bisa berguna untuk orang lain, Mhm. itulah kesuksesan. Iya. Ketika karya ini bisa merambah dan orang lain bisa ikut, itulah kesuksesan. Iya. Di masing-masing bidang saja. Jadi jangan ragu, jangan menghina, jangan mengejek anak-anak yang punya bakat itu, tapi berikan mereka kepercayaan supaya mereka tidak bunuh diri di usia muda saat menulis. Lulus SMA, usia bakat apa? Menulis bencong. Iya. Laki-laki dianggap bencong. Apa itu menulis bencong? Menulis itu sangat jantan. Karena banyak orang cuma bisa ngomong tapi tidak bisa tulis. Kalau teman-teman bisa bicara dan bisa tulis, luar biasa. Itu perpaduan skill yang sangat luar biasa dan tidak semua orang memiliki itu. Jadi itu hanya untuk dia. Kalimat tadi diarahkan untuk orang-orang yang menghina bahwa menulis itu, laki-laki yang menulis itu bencong. Laki-laki yang menulis itu tidak jantan, tidak keren, harus tuh bawa motor. Ada sejumlah stereotip yang kemudian dipasangkan. Banyak sekali. Dan itu harus dihilangkan teman-teman. Hari ini menulis sangat sadap, keren. Bahasa Inggrisnya apa tadi? Cool. Cool. Bahasa Inggris itu cool. Bahasa Inggris itu cool lagi. Sorry. Puisi itu cool. Sastra itu cool. Sadap. Ya, sadap. Dia harus berani. Oke, Eko, ini satu pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir pertama. Apakah 8 tahun kurang lebih ya berkarya? Berkarya lebih dari 10 tahun. Okay. 1 dekade lebih. Wow. Terhitung dari pertama hingga di tahun 2021 ini, apakah dengan menulis sudah bisa menghidupi Eko secara finansial? Lebih sisa. Lebih sisa. Orang bilang lebih sisa. Lebih sisa. Bisa. Toma dia. Memang dulu kalau beta boleh cerita sedikit saja. Boleh. Dulu itu kasihan sekali. Jadi waktu di video challenge YouTube itu juga beta ada bikin videonya, nanti kalau diupload sederhana saja. Produksi sehari, tapi itu secara singkat mau ceritakan beta punya hidup dulu. Beta itu disebut bekurung. Waktu setelah keliling-keliling kampung, itu beta rajin bekurung. Kenapa beta bersembunyi dalam kamar? Bukan sembunyi, tapi hidup dalam kamar. Beta ingin menulis setiap hari. Saat beta menulis itu dari tahun ke tahun, bahkan uang untuk tambah beli beras 1 kilo saya tidak mampu. Jadi setiap beta punya mama Ani kalau datang di kamar, toki pintu, Eko, ada uang bisa tambah beli 5.000, 10.000, tidak mampu. Kasihan. Dan itu adalah apa menurut beta? Tantangan, pukulan bagi beta. Beta tiap hari menulis, kenapa tidak ada uangnya? Gitu. Tapi tidak menyerah. Orang banyak cerita, Eko itu tidak berguna. Cuma di kamar, tidak menulis, tidak cari kerja. Apakah biar apa uang, bisa bantu orang tua di kampung, adik-adik punya sekolah dan lain-lain. Beta dengar saja, sambil tetap menulis. Dari tahun ke tahun, dari karya-karya itu lahir. Akhirnya suatu saat ketika Mama Ani masuk di dalam kamar minta uang, Eko mau isi token listrik. So ada uang. Isi. Eko mau beras, ambil. Bisa bayar beras. Adik-adik minta bantu untuk kuliah, biar sedikit bisa bantu orang tua. Orang tua di kampung butuh bantuan, sudah bisa bantu sedikit-sedikit. Jadi itu ketemu bisa. Dari dulu yang tidak bisa, dari malu taruh muka nih kasihan. Saya bisa bawa cewek nonton di itu bioskop itu. Saya pernah ada pakai putus gara-gara itu. Miskin. Dia bilang apa? Laki-laki kere, tak modal. Sekarang sih nggak nyasar kasih. Kalau saya nonton, aduh susah. Jadi dari menangis itulah. Itu ada kekuatan. Dan betapa bahagianya ketika orang keluarga bisa datang minta bantu dan katong bisa bantu sedikit. Itu menurut beta sudah berhasil. Betul. Jadi itu pasti bisa. Itu pasti bisa dilakukan. Tidak boleh bilang tidak. Boleh bilang belum bisa, tapi jangan bilang tidak bisa. Karena tidak bisa itu Rudy Puppies bilang bunuh diri. Kalau belum bisa, katong harus berusaha sampai bisa. Iya, karena itu juga selain mantra juga doa. Iya, doa untuk diri sendiri bahwa katong pasti bisa. Iya, cool. Oke, Tribuners, ini nggak terasa udah berapa ya? Kurang lebih 1 jam. Pas. Obrolan kita di Tribun Bastory hari ini dengan tema sastra digital
pengaruh dan juga perkembangannya di Maluku. Kita udah ulas dan mungkin masih butuh waktu yang banyak untuk bisa bercerita Bastori dengan narasumber kita ada Eko Saputra Poseratu hari ini. Mardangke, Nyong. Sama-sama. Sekali lagi selamat atas perolehan penghargaan Terima di kasih. YouTube Next Talk 2021 kemarin. Danke. Ini karena saking antusiasnya bikin konten, dia dapat penghargaan itu. Semoga kedepannya bisa menyapu bersih penghargaan lainnya. Amin. Dan juga jalan-jalan terang itu bisa terbuka ya. Amin. Baik bagi Eko dan juga semua sastrawan muda di Kota Ambon. Penulis muda di Kota Ambon, semangat jangan sampai putus, bisa kelola dengan baik semua platform digital untuk bisa mempublikasikan karya-karyanya. Eko, closing statement-nya. Closing statement asik. Asik. Itu kalau bahasa Ambonnya apa tuh? Tutup cerita kah Tutup bagaimana? cerita, tutup Bastori. Tutup kata buku kisah ini. Iya. Oke teman-teman, lakukan apapun, silakan lakukan. Teman-teman boleh patah hati, teman-teman boleh menangis, teman-teman boleh bekerja susah payah sampai dihina apapun. Tapi ingat ini, ketika teman-teman dihina, biarkan. Teman-teman diejek, biarkan. Waktu berjalan, buktikan. Dan jangan sampai kehilangan diri sendiri. Baik, Tribuners, itulah tadi obrolan saya Ajeng Hatalia bersama dengan narasumber Eko Saputra Poseratu. Dan semua datang, nanti akan ketemu lagi di Tribun Bastori dengan tema-tema menarik lainnya dan juga narasumber kece lainnya. Untuk itu thank you satu kali lagi, danke banyak. Salam Sebelum benar-benar mata-mata. amato. Belum, amato. Oh. Sebelum benar-benar amato, Tribuners, mari kita dengarkan satu catatan indah. Puisi mungkin dari Eko Poseratu. Ini benar-benar suatu jebakan Batman. Jebakan Batman. Puisi ya? Silakan, apapun itu. Oke. Oke, kamera silakan close up ke Ya Allah. Eko. Dan Tribuners, penampilan Eko berikut ini sekaligus menutup perjumpaan kita. Saya Ajeng Hatalia, amato. Alias Wah. tunggu. Aku cari-cari dulu ya. Hancur ini. Oke, ini barangkali cuma catatan pendek saja karena tidak ada persiapan teman-teman. Oke, di luka-luka yang kita cintai, dengan mudah kau bisa mengganti sebuah cincin imitasi dengan emas di jari seseorang. Namun aku yakin akan sangat sulit bagimu untuk menghapus bekas luka di hatinya. Aku bahagia dengan imajinasiku yang luar biasa, dan aku tetap tak bisa menolak yang konkret bahwa aku sudah kehilangan dirimu. Meskipun pada suatu hari kau akan menemukan seseorang yang sangat kau cintai, jangan pernah biarkan dia yang menentukan ke arah mana kau akan berjalan meninggalkan persimpangan. Aku membuat banyak kesalahan. Salah satunya adalah membacamu sebagai puisi sementara kau adalah novel. Dengan ribuan kata-kata yang berusaha kau satukan, namun maknanya tak bisa kau tentukan. Kau tak berakhir rima, kau berakhir koma. Setiap kalimatmu memukul jantung dan bergantung pada ketidakpastian. Aku membuat kesalahan ini saat percaya bahwa perjuangan akan memenuhi ekspektasi. Aku hanya seorang yang bangun di pagi hari dan menemukan sepiring makanan basi saat cinta terasa tetap panas setiap hari. Seperti rindu, seperti cinta, seperti api. Aku pernah berpikir telah menggenggam masa depan saat menggenggam tanganmu. Aku pernah merasa telah meraih kebahagiaan saat meraih jarimu. Aku pernah merasa telah memeluk gunung tertinggi saat aku memeluk tubuhmu. Aku pernah merasa menjadi lelaki sejati saat aku di sisimu. Aku pernah merasakan masa depan bersamamu meski dalam hayalan. Betapa semua itu cukup membutakan mataku untuk tidak melihat duri di kakiku sendiri. Di luka-luka yang kita cintai. Itu adalah satu bagian dari trilogi buku di Jalan-Jalan Kita Curi yang nanti akan keluar setelah ini. Nantikan Tribuners, kita pamit dan amato. Salam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.